Udah pada komplain, dan tadi kan saya bilangin para direktur ini kerjanya marah-marah doang kan, bisanya cuma komplain doang kan. Ya udah saya dimarah-marahin, ya udah saya bikin persen. Jadi targetnya sama persis, statistiknya sama 1%. Jadi ngeri statistiknya. Terus saya kasih cerita, ini beres ya, udah mulai kebayang kan? Nanti statistiknya kayak gitu semua nih. Statistiknya sedih. Statistiknya 1% semua. Dan besok tanggal 25 saya dipanggil sama Lemhanas. Tahu Lemhanas? Nggak tahu? Mari kita cari Lemhanas. Lemhanas RI ya. Lemhanas itu adalah lembaga ketahanan nasional. Tugasnya Lemhanas adalah mendidik para calon-calon pimpinan, apakah itu dirjen, apakah itu menteri, apa segala macam, pimpinan semua, direktur-direktur, levelnya direktur di kementerian, dirjen segala macam, supaya wawasannya terbuka. Jadi saya dipanggil Lemhanas, urusannya sama. Cuma nanti yang sebelah saya yang akan, jadi ada 2 orang yang dipanggil, saya sama sebelah saya nanti. Sebelah saya namanya Nadine. Bayang. Karena masalahnya seperti ini. Jadi mereka juga cari solusi gimana caranya supaya statistiknya seperti ini, supaya lulusan SMK bisa langsung masuk ke industri. Kalau saya caranya gampang banget sih, copy aja ini semua. Di copy, dimasukin ke dalam kurikulum di sini. Bayang, beres ya, copy aja. Sekarang saya kasih cerita lagi. Tahu Huawei? Huawei tahu ya? Huawei lagi bersaing sama Google kan? Buat sistem operasi handphone atau Play Store di handphone kan ya? Jadi Huawei sedang bersaing sama Google untuk bikin Play Store di handphone. Akibatnya apa yang terjadi? Play Store di handphone, aplikasi yang ada di Play Store di handphone akan bisa banyak kalau banyak developer. Ini RPL nih banyaknya ya. Supaya RPL-nya banyak, oke, bisa masukin aplikasi ke sana. Terus ya. Terus kalau Google siap, developernya udah banyak. Huawei masih sedikit kan developernya. Kemudian dia hubungin saya, Ono, mau nggak kita kerjasama? Pertanyaan pertama dari orang Indonesia kira-kira kalau kerjasama, pertanyaannya kira-kira apa? Gaji kalau kita udah kerja. Kalau dia ngajak kerjasama, pertanyaannya kira-kira gua harus bayar berapa? Itu kan ya? Bukan gajinya kan? Gua dapat apa? Ya kalau dapat apa terlalu vulgar. Pertanyaan dari saya waktu itu, saya harus bayar berapa? Huawei langsung ngomong, ini gratis. Oke, gratis. Jadi Huawei pengen ngajarin kita buat bikin banyak orang jadi developer. Jadi ini buat RPL banget sih sebenarnya. Jadi Anda sebagai RPL bisa kerja sama Huawei sebenarnya. Oke, kasih tahu aja bisa. Dan bisa nggak usah sama Huawei, bisa online free, semua gratis, dan anak-anak bisa dapat sertifikat Huawei. Coba saya bisa masuk nggak ya? Developer Huawei. Saya masuk ke developer ini ya. Bisa dapat sertifikat Huawei. Coba saya bisa masuk. Jadi bisa masuk developer Huawei.com. Oke. Saya udah berapa bulan kagak masuk, jadi ada lupa nih masukin. Oh sorry, ada sign in nggak? Sign in. Saya akan coba sign in dulu. Ini masuk. Oke. Login. Ya. SMS ada di situ soalnya. Bentar. Ya udah cerita aja lah ya, cerita aja. Soalnya dia pakai proteksi sebel banget. Jadi Anda semua guru-guru juga boleh bisa masuk ke sini, dan kalau bisa masuk ke sini bisa ngerjain baca semua modul-modulnya free gratis. Ini modulnya semua free gratis, dan bisa ngerjain ujiannya, bisa dikasih kesempatan 15 kali, dan kalau lulus dapat sertifikat dari Huawei internasional gratis. Saya dapat. Oke. Bayangkan Ono bukan programmer, Ono udah tua, nggak bisa program sebenarnya.
Jadi kejadiannya waktu Huawei ngomong ke nawarin ke kampus, karena saya wakil rektor, dia nawarin mau nggak kerjasama. Oke, dengan senang hati. Jadi pertanyaan pertama saya ke dia kan, bayar berapa? Dia bilang gratis. Terus langsung dia cerita, dia sudah kerjasama sama Telkom University, dia kerjasama sama UII, dia kerjasama sama Atmajaya, dia kerjasama sama apa-apa disebutin satu-satu. Cuman rata-rata kampus-kampus ini hanya 200 orang yang ikut. Jadi Telkom University 200, UI 200, apa 200. Dia bilang satu-satunya kampus yang paling banyak ikut pelatihan ini hanya BINUS 800. Banyak ya? Panas dong. Saya kan panas dong. Siapa lu? Emang kampus gua kecil kok. Gitu ya. Panas saya. Oke, saya coba ngomong gini, kasih waktu saya 1 bulan buat ngasih tahu ke anak-anak bahwa ada pelatihan itu. Terus dia strateginya bikin webinar, kemudian dia bikin training 5 minggu. Oke, webinar, training 5 minggu, udah gitu suruh ini yang sukses harus ngupload aplikasi 2 biji ke Play Store-nya Huawei dan harus ikut ujian. Tadi saya bilang saya berhasil ya, dan partner ya. Udah tua bisa ya, dan partner. Kalau mau tahu nilainya saya dapat nilai 90. Ini 1.100 orang ikut dari kampus. Bagus kan? Jelek. Pas 1.100 orang ikut, tadi kan harus jadi developer, harus register kan? Waktu register mulai nih, harus masukin KTP, scan KTP, tapi dia nggak percaya sama KTP aja, dia pengen scan halaman depannya buku bank. Kenapa halaman depan buku bank? Soalnya di halaman depan buku bank ada nama, dan bank kalau nulis nama nggak sembarangan tuh, pasti nama beneran kan? Jadi dia akan bandingkan antara KTP sama buku bank. Kalau namanya benar, masuk sebagai developer. Oke. Dari 1.100 bisa nebak yang daftar jadi developer berapa? 100. Oh, underestimate banget. 300. Waktu mulai workshop pertama, yang karena Huawei ngasih workshopnya dalam bahasa Inggris dan yang ngajarnya bukan orang Indonesia, ya bahasa Inggris. Waktu workshop pertama yang muncul tinggal 170 orang. Workshop kedua 120 orang, yang terakhir, hari terakhir yang muncul tinggal 60 orang. Bisa nebak yang lulus ujian berapa orang? 10 orang keterlaluan, yang lulus ujian 20 orang, termasuk yang lagi ngomong. Saya udah tua dan bisa lulus. Anda semua bisa ngerjain ini sebenarnya. Tidak harus sampai ikut workshopnya Huawei, karena semua materinya juga dia sediain online. Supaya Anda semua hidupnya enak, saya bikinin gratis sekarang materinya. Saya masuk ke sini. Mana tadi? Open course, mana open course? Ini open course. Oke. Saya akan masuk ke dashboardnya dulu ya. Jadi itu semua materi Huawei saya siapin semuanya. Akibatnya saya diminta sama Huawei jadi Huawei Expert Group. Padahal saya nggak bisa coding, tapi saya bisa bikin aplikasi 2 biji, saya masukin ke Play Store-nya Huawei dengan modal nggak bisa apa-apa. Jadi kalau ini guru-guru RPL nggak lulus, maaf ya. Saya nggak bisa programming, saya lulus dapat 90, hati-hati aja loh. Jadi gue paling demen kayak gini. Oke, saya akan masuk ke sini. Silakan nanti masuk ke open course ITTS ACID gratis. Di search aja Android. Di sini ada pemrograman aplikasi Android. Ini materinya adalah materi untuk training yang Huawei. Saya bikin di sini. Nanti kalau dilihat di sini ada yang ada idenya, ada yang nggak ada ide. Okay. Yang ada idenya artinya dia bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi ada yang saya masih dalam, ini belum selesai bikinnya, masih dalam proses nerjemahin. Oke.
Sebagian udah diterjemahkan, jadi sebagian sudah ada bahasa Indonesianya. Nanti paling bawah di sini ada ujiannya. Kalau dilihat ini ujiannya bukan, kalau diklik ini ujiannya bukan ke open course, ujiannya langsung tuh. Oh, ini bisa langsung. Coba. Oh, harus login dulu. Oke, ujiannya bisa dikerjain. Lihat tulisannya, ujiannya free, gratis. Dan kalau kita lulus dapat sertifikat Huawei internasional loh. Itu ya. Enak kan? Dan hari ini Huawei sedang mengadakan kompetisi levelnya dunia. Jadi ini kalau bisa sih kayak gitu-gituan ikut deh, bener, asli. Jadi masalah penyelarasan sebenarnya kalimat yang benar bukan penyelarasan sih, gimana caranya SMK Negeri 3 Pariaman ini bisa jual diri, ngasih tahu ke semua orang bahwa kita jagoan. Bukan masalah kurikulum bisa diatur-atur lah, gampang kalau kurikulum. Cuman ngasih tahu bahwa kita jagoan, caranya ya kita harus jual diri. Kalau ada pertandingan ikut, kalau ada apa ikut. Dengan cara itu, misalnya nih ada kayak ginian, gratis kan? Ikut, pokoknya ada apa gratis ikut. Apa gratis ikut, pertandingan gratis ikut. Nah ini gratis kan? Dapat sertifikatnya internasional dari Huawei, gratis. Jangan berharap dapat kayak ginian gratis sering, jarang loh. Jadi sertifikat internasional gratis itu jarang. Ini udah sertifikat internasional Huawei gratis aja. Nah udah gitu Huawei gila dia, karena dia bersaing banget sama Google ya. Jadi dia rada-rada error sedikit. Dia bikin ini, coba sebentar, saya masuk ke Facebook saya dah. Dia lagi bikin 2 pertandingan internasional. Oke. Wow, ini kemarin ini di mana sih? Coba jangan masuk yang ini deh. Facebook.com ini bisa lihat di Facebook saya sih. Ini ada 2022 Global AI Challenge buat ini gratis, tapi kita bisa ikutnya gratis. Hadiahnya tuh berapa ya ini? Lupa. Hadiahnya gede banget ini. Ini ada ada lagi yang ini application app. Application app ini kalau nggak salah hadiahnya sekitar berapa puluh ribu US dollar. Kalau yang ini buat aplikasi, buat bikin aplikasi Android. Kalau kita bisa menang dapat puluhan ribu US dollar. Kalau yang ini AI, machine learning, artificial intelligence, hadiahnya lebih dahsyat lagi. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan itu silakan ikut. Dia tidak melihat apakah itu murid atau guru atau dosen apa segalanya, nggak peduli. Dan kalau bisa boleh ting, nggak apa-apa, silakan ikut. Saya kebetulan gara-gara saya bikin kekacauan di Huawei, saya jadi juri di sini. Jadi saya nggak boleh ikut. Saya juri di sini. Jadi saya jurinya orang ini saya jagoan, dir. Ini 200.000 US dollar ya, total tapi loh. Totalnya dibagi ke beberapa kategori gitu. Kalau nggak salah 9 kategori apa. Tapi kira-kira kalau di rata-rata hadiahnya sekitar berapa puluh juta rupiah. Puluhan juta, nggak 1 juta 2 juta ya. Puluhan juta sampai sekitar 20-an juta hadiah. Kalau bisa ikut, kalau bisa bikin tim. Oke lah kalau misalnya siswanya belum siap, dosennya aja, dosen lagi, gurunya aja yang main di sini. Terus ya. Nah setelah ini terjadi, nanti saya berani taruhan industri-industri mulai datang pada ngajakin kerjasama. Industri cara berpikirnya sederhana lah, yang namanya dunia usaha, dunia industri cara berpikirnya sederhana. Mereka cari duit, mereka bikin produk, mereka bikin alat, mereka punya jasa segala macam, mereka cari duit. Untuk cari duit, mereka butuh orang pinter, orang yang jagoan. Mereka nggak mau pakai orang yang nggak bisa apa-apa. Jadi misalnya sini punya siswa, terus ditawarin ke industri ya, tolong pakai siswa saya.
Industri mikirnya sederhana, siswa Anda pintarnya apa? Kalau jagoan ya udah kita pakai. Kalau nggak jagoan susah makainya ya. Sekarang gimana caranya kita ngasih tahu bahwa siswa kita jagoan? Itu aja kan intinya. Ngasih tahu bahwa siswa kita jagoan. Caranya buat ngasih tahu jagoan, dapetin sertifikat. Cuman kalau sertifikat harus bayar, kan sakit hati ya. Gimana caranya kita dapat sertifikat dan gratis? Makanya tadi yang kuliah saya ini, mana tadi kuliah saya teh? Nih kayak gini master gitu akademi, ada open course, semuanya ngasih sertifikat dan sertifikatnya gratis. Dari situ nanti kan bisa ngasih lihat kita bisa ini. Nah industri mulai nyari. Terus ya, kalau lebih ekstrim ini sampai sini udah kebayang? Ada pertanyaan? Taktik dapetin sertifikat, taktik jual diri ya. Cuman buat pinter banget kan susah ya. Kalau kita nggak punya background ilmu, modalnya nggak ada, susah. Jadi modalnya ada di sini. Ini modalnya. Harddisk modalnya. Harddisk harganya berapa ini sekarang? 500.000 dapat ya? Oke. Kayak gini 500.000 dapat kan? Ini ada berapa orang nih? 20 kali ada ya? 20. Dibagi 500.000 bagi 20 berapa ya? 50.000 bagi 20 berarti 25.000 kan? Kalau ikhlas 25.000 saweran bisa ngopi ini. Oke. Tapi sebenarnya nggak usah karena katanya Bu Rina sudah punya harddisk nganggur tinggal di kopi. Nah sekarang buat modal awal dulu ya. Nih tadi saran saya yang pertama. Jadi harus tahu industrinya seperti apa, kita colong ilmunya. Kalau bisa ada orang diklat dari industri suruh ngomong ke sini. Kalau enggak, silakan ini di kopi nih. Bukan Lemhanas nggak penting. Mana tadi? Oh, yang open course ya, open course ITTS, silakan di copy. Kalau di sini punya bisa bikinin server e-learning, open course-nya silakan di copy ke sini. Bayar berapa? Gratis. Oh, caranya gratis lah. Gratis silakan copy. Kalau bisa ngopi ilmu yang di sini, bisa dikerjakan seperti di SMK Negeri 2 Padang Panjang. Jadi SMK Negeri 2 Padang Panjang mengorbankan server ANBK-nya supaya jadi perpustakaan digital. Gitu ya. Kita punya 2 server nganggur sebentar. Bisa dipakai nih. Bisa. Jadi server ANBK dikorbankan, diformat jadi Debian, jadi perpustakaan digital. Siap. Materinya dapat dari mana? Ini aja di copy masuk ke situ. Dan saya kasih lihat materi yang di sini ya. Siap. Ini perpustakaannya. Materinya kira-kira lama banget. Oke, ini dia. Oke, ini ada folder-foldernya. Kalau saya baca dikit-dikit, di sini ada Android, animasi, antena, arsitektur, Arduino, artificial intelligence segala macam. Oke, sekarang saya pengen coba sebut. Pengen buku apa? Android, Pak. Apa? Android. Wah, Android banyak banget. Nih, segini banyak loh, mau baca. Sekarang saya buka sembarangan aja ya. Ini buku Android dan ini bukunya kalau mau tahu satu buku harganya sekitar 100 sampai $200. Bukan 100.000, bukan $100 dan ini saya nyuri. Saya nyuri sih jujur. Kalau udah ilmu saya nyolong. Soalnya nggak ikhlas saya bayar udah colong aja terus kopi gratis kayak Robin Hood lah. Ini saya akan klik sembarangan aja ya. Ini klik sembarangan, ini bukunya. Bukunya. Lihat nih bukunya ada berapa halaman? Ini satu buku doang ya. Cuma sekitar 826 halaman. Cuma. Oke. Dan bukunya kalau dilihat ini bukunya udah praktek semua nih. Praktek loh, jangan khawatir, praktek. Sip ya? Sip, Pak. Supaya Bapak Kepala Sekolah happy. Supaya dia happy Bapak Sekolah. Dia kayaknya senangnya kapal ya.
Oh, ada di folder, ada di hard disk yang lain. Saya nggak masukin sini, udah saya pisahin. Di sini tolong ingetin aja, ntar kalau ngopi, kalau ngirim hard disk ke saya, ingetin ya. Saya akan copyin folder tentang teknologi kapal. Jadi kapal bisa masuk ke situ supaya bapak kosongnya happy. Di situ ada teknologi kapal, perkapalan segala macam ada. Mungkin yang agak nempel sama dunia perkapalan di sini adalah navigasi ya. A B C D E F G G G mana G A B C D. Ini dia ada GIS. Ini GIS ada di sini, bangsanya GPS segala macam saya masukin ke sini sih. Cuma dia kayak gini bentuknya nih. Mampus tuh. Kayak gini bentuknya. Ini GPS, peta yang perpetaan, navigasi segala macam. Cuma udah coding tapi ya peta, GPS segala macam ada. Dan ini bisa dipakai di sana ya, perkapalan segala macam. Beres? Udah mulai kebayang? Oke. Jadi tadi tekniknya kopi, buku bisa. Kalau kenal sama industri lebih bagus. Jadi enak. Oke. Sekarang saya kasih. Ini kalau ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Ya. Saya masih bingung. Tadi kan Bapak bilang kan service yang di bawah ya Pak. Ya. Bapak bilang nggak bisa ngetik. Terus gimana caranya Pak? Belajar. Pak, Belajar. Asli saya belajar. Belajar dari nol setengah mati untuk 5 minggu itu saya setengah mati. Kan ilmu kan ada di Google, ada di YouTube banyak kan? Ya carilah. Buku banyak, cari. Bisa. 5 minggu bisa coding, bisa masukin aplikasi ke Play Store-nya Huawei 2 minggu. Sebenarnya caranya gampang sih. Caranya gini ya. Harus mau mengerjakan perintah yang pertama. Apa itu? Perintah pertama apa? Mikro. Yang masalah paling besar kita kan nggak mau baca kan ya. Maunya, ini minta maaf aja, maunya dengerin guru terangin ya. Iya. Padahal gurunya dengerin guru lagi. Gurunya dengerin guru lagi, nggak baca juga. Saya belajar ini semua belajar. Ini saya kasih lihat aplikasinya lah. Codingan saya kasih lihat dah biar percaya lu. Saya bikin aplikasinya coba Android. Bentar ya. Saya lupa judulnya apa sih kemarin. Ada nggak? Kayaknya nggak ada deh. IoT